Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menjadi magnet uang dengan cara menghancurkan mental block atau limiting belief yang menghalangi kita menjadi magnet uang tersebut. Simak terus video ini sampai selesai. Oke, teman-teman semua, sebetulnya kalau kita menjadi magnet uang itu hal yang mudah ya. Kenapa? Karena magnet uang itu tergantung bagaimana cara kita berpikir. Di saat kita berpikir, saya menjadi magnet uang, saya adalah magnet uang, saya adalah orang yang mudah mendapatkan rezeki, saya adalah orang yang mudah mendapatkan uang dari jalan manapun. Nah, di saat kita berpikir seperti itu atau mengafirmasikan hal tersebut ke dalam diri kita, sesungguhnya dalam waktu tidak lama, ya mungkin hanya beberapa hari saja, maksimal 1 minggu atau 7 hari, itu kita sudah bisa menjadi magnet uang. Tetapi permasalahannya adalah ada limiting belief atau istilahnya yang kita kenal adalah mental block. Seperti itu. Nah, mental block inilah atau limiting belief inilah yang menghalangi sugesti, menghalangi afirmasi kita untuk menjadi magnet uang tersebut. Sehingga setelah 1 minggu kita mengucapkan afirmasi atau bahkan 1 bulan atau bahkan berbulan-bulan, kita tetap tidak berhasil menjadi magnet uang. Persoalannya adalah limiting belief-nya masih belum ditiadakan, masih belum dinetralisir, sehingga terus menghalangi, terus mensabotase afirmasi yang kita lakukan, begitu. Sehingga afirmasi magnet uang atau sugesti-sugesti untuk menarik kekayaan tersebut tidak bisa masuk sepenuhnya ke dalam pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena terhalang. Begitu masuk, dihalangi. Begitu masuk, dihalangi. Akhirnya apa? Sugesti magnet uang ini nggak bisa masuk. Kalaupun masuk, hanya beberapa persen saja. Tidak bisa optimal. Begitu. Karena mental block ini atau limiting belief ini belum dinetralisir. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menetralisir mental block ini atau limiting belief. Nah, caranya adalah kalau versi NLP itu menggunakan pola komunikasi yang tepat dengan pikiran bawah sadar kita sendiri, terutama terhadap mental block atau mental yang menghambat tadi, begitu. Kenapa? Karena begini, kenapa kita menggunakan pola komunikasi dengan pikiran bawah sadar kita sendiri? Karena limiting belief atau mental block ini sendiri itu dulunya dibentuk dari pola kata-kata yang kurang tepat, yang tidak memberdayakan. Misalkan begini ya, contoh, di saat kecil kita diberitahu oleh orang tua kita bahwa mencari uang itu sulit, begitu. Atau kata-kata seperti ini, orang kaya itu sombong, orang kaya itu pelit, orang kaya itu hisapnya lama di akhirat. Nah, itu masuk ke dalam belief system kita, masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita sehingga menjadi limiting belief, ya, menjadi mental yang menghambat terhadap magnet uang diri kita tadi, begitu. Nah, ini adalah hasil dari pola kata-kata yang dimasukkan oleh lingkungan kita. Bisa orang tua, bisa teman, bisa guru, dan lain sebagainya, begitu. Nah, jadi cara mengatasinya adalah juga dengan pola kata-kata yang tepat. Untuk apa? Untuk mengedukasi mental block tadi, atau untuk mengintervensi mental block yang sudah ada di dalam diri kita itu. Ini contoh salah satunya ya. Menjadi orang kaya itu sombong, maka kamu jangan menjadi orang kaya, jadi orang kecukupan saja. Ini salah satu mental block yang sering kita dengar atau mungkin bahkan yang pernah ditanamkan oleh orang tua kita kepada diri kita, begitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kita harus melakukan self coaching atau self terapi, ya, menterapi diri sendiri untuk menetralisir limiting belief yang ada dalam diri kita, sehingga nanti kalau limiting belief ini hilang atau netral, maka kita bisa memasukkan afirmasi positif tentang magnet uang dan hasilnya bisa lebih optimal, begitu.
Nah, sekarang begini, silahkan Anda data saja apa saja mental block, apa saja limiting belief yang menghalangi Anda. Contohnya, satu, orang kaya itu rakus, orang kaya itu sombong, orang kaya itu pelit, kaya itu sulit, menjadi kaya itu hisapnya lama di akhirat, dan lain sebagainya. Anda tulis saja, data saja ya. Kemudian pilih salah satu ya, kemudian terapi, lakukan self coaching. Ya, caranya bagaimana? Ambil salah satu. Ini contoh ya. Menjadi orang kaya itu sombong. Nah, kata-kata ini mungkin dulu pernah kita dengar dari lingkungan kita, sehingga di saat ini kata-kata tersebut sudah terlanjur masuk ke dalam sistem belief kita, menjadi mental block kita, sehingga menghalangi usaha kita untuk menjadi orang yang lebih mapan dari segi finansial, atau menghalangi kita menjadi magnet uang begitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah harus mendidik ulang atau mengedukasi ulang begitu. Kenapa harus mendidik ulang? Karena sesungguhnya itu adalah hasil didikan dari lingkungan atau hasil sugesti dari lingkungan yang masuk ke dalam diri kita, sehingga diri kita menyimpulkan memang benar orang kaya itu sombong begitu. Itu adalah hasil didikan dari lingkungan. Dan kalau kita ingin merubah hal tersebut juga harus dididik ulang, ya, harus diajarin ulang bawah sadar kita atau belief kita, sehingga keyakinan kita terhadap orang kaya itu sombong akan runtuh dan netral kembali begitu. Caranya bagaimana? Sekarang kita didik ulang atau kita edukasi ulang dengan cara bertanya. Begini pertanyaannya, apakah semua orang kaya itu sombong? Apakah tidak ada orang kaya di dunia ini yang baik hati, ramah, dan lain sebagainya? Nah, dua pertanyaan itu saja cukup untuk melakukan self coaching atau self terapi menghancurkan mental block. Nah, pasti pikiran kita tentang belief system yang menghambat tadi itu akan tergoyahkan. Lantas kita akan berpikir, iya ya, masa nggak ada satupun orang kaya yang baik di dunia ini, begitu. Nah, coba Anda terus bertanya kepada diri sendiri, apakah tidak ada orang kaya yang baik hati, orang kaya yang dermawan, orang kaya yang ramah, orang kaya yang suka membantu, dan sebagainya. Dan apakah memang semua orang kaya itu sombong? Kan tidak, pasti ada. Mungkin di daerah kita atau teman kita menjadi orang kaya nggak sombong, tetap baik hati begitu. Memang ada orang kaya itu yang sombong, tapi apakah semuanya? Kan tidak. Nah, seperti itu. Nah, dengan pola bahasa seperti itu kita akan mempelintir mental block tadi yang meyakini orang kaya itu sombong, tiba-tiba runtuh keyakinannya atau meragukan pemikirannya sendiri, sehingga nantinya belief system kita terhadap orang kaya itu sombong akan mengalami penurunan, akan memberikan penyimpulan ulang bahwasanya tidak semua orang kaya itu sombong, akan melakukan penyimpulan ulang bahwasanya masih banyak orang kaya yang baik hati begitu, masih banyak orang kaya yang dermawan dan sebagainya begitu, sehingga belief system kita terhadap orang kaya yang sombong akhirnya netral kembali dan mungkin juga hilang, dan memberikan kesimpulan yang lebih memberdayakan bahwasanya menjadi orang kaya itu baik adanya atau mencari uang itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah memiliki mental baru yang lebih memberdayakan begitu. Nah, itu salah satu contoh-contoh yang lain untuk bisa menghancurkan mental block tadi yang sudah kita data, itu akan saya bagikan di video yang lain, tentunya di channel ini begitu. Nah, setelah kita bisa menghancurkan atau menetralisir mental block ini, nantinya kita akan lebih mudah memasukkan sugesti positif atau afirmasi positif, tentunya yang berkaitan dengan magnet uang begitu, sehingga hasilnya pun lebih optimal. Begitu kira-kira ya. Dan silahkan diperhatikan terlebih dahulu, semoga bermanfaat. Kalau hal ini berguna bagi Anda, silahkan Anda share, Anda like, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa tulis komentar ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.